Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan tahun ini kita masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang beriman, kehadiran bulan suci Ramadan adalah perkara yang agung, perkara yang besar, perkara yang bisa melipat gandakan amalan-amalan kita. Dan juga saat inilah di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala benar-benar dicurahkan. Begitu pula ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jangan lewatkan Ramadan ini begitu saja tanpa adanya arti yang mendalam pada diri kita. Terutama jangan sampai lewatkan Ramadan ini kecuali kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan ini jumlahnya mungkin puluhan kali dan kita beribadah di dalamnya, maka apakah pertemuan kita dengan Ramadan yang sudah puluhan kali itu bisa menjadi sebab bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah atau tidak? Apakah ilmu kita, amal kita, ibadah kita 10 tahun yang lalu sama dengan hari ini? Jika sama saja, maka kita rugi dari sisi umur. Jika sama saja, seolah kehadiran Ramadan tidak berpengaruh. Karena kita tahu bahwasanya target dari puasa Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga setiap kita bertemu Ramadan lalu keluar Ramadan itu atau pergi meninggalkan kita, maka ketakwaan kita bertambah. Tahun berikutnya bertemu Ramadan lagi, takwanya tambah lagi. Kemudian bertemu Ramadan lagi, bertambah lagi. Maka jika ketakwaan kita termasuk amal ibadah kita, termasuk ilmu kita 10 tahun yang lalu sama dengan hari ini, berarti kita rugi dari sisi umur dan waktu, dan rugi ternyata Ramadan yang datang silih berganti tidak membekas dan tidak menjadi sebab naiknya level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang 3 level orang berpuasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Level pertama adalah orang yang berpuasa dan dia mampu menahan dirinya dari semua perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita puasa dan mampu menahan diri tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, berarti puasa kita sudah masuk level yang pertama. Menahan diri tidak makan, menahan diri tidak minum, menahan diri tidak berhubungan suami istri di siang hari,
maka kita sudah masuk di level yang pertama. Level yang kedua, selain mampu menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka seseorang yang masuk di level kedua, dia mampu menahan anggota badannya dari seluruh maksiat. Dia bisa menahan kedua matanya dari perkara yang haram. Dia bisa menahan lisannya dari perkataan yang haram. Dia bisa menahan telinganya untuk tidak mendengar perkara yang haram. Dia mampu menahan kedua tangan dan kedua kakinya dari pekerjaan dan perbuatan yang haram. Maka siapa yang berpuasa dan dia mampu mempuasakan anggota tubuhnya, dia masuk level yang kedua. Maka kalau kita sudah puasa tapi mata kita masih jelalatan, kita berpuasa tapi masih nonton di TikTok, di IG, di Facebook, tayangan-tayangan yang mengumbar aurat, terutama para bapak dan para pemuda. Kalau mata kita tidak mampu menahannya dan masih nonton, menikmati pemandangan-pemandangan itu, berarti kita turun level, puasanya masih level yang pertama. Jika saat berpuasa, nun sewu, ibu-ibu masih rasan-rasan, masih menggunjing temannya, masih menggibah, berarti tidak mampu lisannya ditahan dari perkara yang haram, sehingga turun levelnya tetap level yang pertama. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mampu menahan seluruh anggota tubuh kita dari perkara yang haram, kita masuk di level yang kedua. Yang terakhir, level yang ketiga, selain menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, menahan diri anggota badannya dari segala perkara yang haram, maka yang ketiga adalah dia mampu menahan hati dan pikirannya dari memikirkan dan membayangkan perkara-perkara yang haram. Maka jika kita sampai pada taraf dan level yang ketiga ini, maka puasa ini akan mampu menjadi sebab meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan puasa-puasa yang kita lakukan selama ini, khususnya puasa yang tahun ini kita lakukan, yang boleh jadi itu adalah puasa yang terakhir bagi kita, semoga bisa menjadi sebab bertambahnya level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari